Coba lihat anak-anak, kita nggak tahu masa depannya kemana. Dengan digusur begitu saja. Ini mereka kedinginan, kebanjiran. Saya hanya menyentuh hati pengambil kebijakan. Lihatlah rakyatmu di bawah seperti ini. Tiap hari menghadapi kehidupan sekarang ini. Tidak jelas kalau digusur dia pindah kemana. Saya nggak bisa. Coba sini maju, Bu. Pengambil kebijakan, lihatlah. Ratusan ribu rakyat seperti ini. Kalian gusur di kampung mereka. Lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Mereka mau hidup kemana anak-anak seperti ini? Nih, anak-anak masih kecil. Kalian masih kekali. Kalian gusur, kalian apa? Tega kalian. Coba anak-anak kayak begini. Ya Allah. Mereka mau pindah kemana? Cari hidup di mana? Sementara kalian bangun seperti itu. Kalian usir rakyatmu. Kalian bangun seperti itu. Sadis kalian. Sebelum ada bangunan yang kalian bikin ini, mereka tidak pernah banjir. Sekarang tiap hari mereka mengalami hal seperti itu. Jadi berhentilah kalian berbohong, membohongi, menjual. Dan para pendukung-pendukung penggusur rakyat ini, dosa kalian sangat besar. Said Didu menolak untuk bermusyawarah dengan Abdesi. Kenapa? Ya kita, kata Bang Said, kita tidak ada urusan dengan Abdesi. Kita sedang memperjuangkan rakyat. Ya silakan saja gitu. Kalau mau pembuktian lanjut ke pengadilan. Barangkali kan begitu. Nanti kita lihat berita lengkapnya. Tapi kalau setelah begitu ramai dukungan dari rakyat, yang luar biasa apa? Muncul tagar tangkap Said Didu di platform X. Kita tahu bagaimana kepanikan mereka, tampaknya harus mengerahkan buzzer. Ya buzzer lah, siapa lagi kalau bukan buzzer yang main tagar-tagar begini. Kalau nggak pakai tagar itu biasanya natural, alamiah dukungannya. Kalau tagar tangkap Said Didu, jelas ini upaya untuk mendiskreditkan Said Didu. Salah satu tokohnya yang kemudian dimunculkan adalah Alvin Lim, yang beberapa kesempatan sempat kita apresiasi juga keberaniannya mengkritisi. Tapi kok ini sekarang mengkritisi orang yang sedang memperjuangkan rakyat? Apakah Alvin Lim sudah bergabung dengan yang punya PIK 2? Mungkin saja. Wallahu a'lam bishawab. Mengerikan ini. Ada negara di dalam negara, dan itu sudah ditentang oleh Prabowo Subianto. Jangan ada negara dalam negara. Ini terjadi bukan hanya di Indonesia, di Malaysia juga ada yang begini. Tapi dokter siapa? Kok jadi lupa ya? Nantilah kita lihat videonya. Menentang itu dan membereskan persoalan-persoalan sehingga tidak ada lagi negara di dalam negara di Malaysia. Mahathir Muhammad. Ya, sebelum Anwar Ibrahim kan Mahathir Muhammad yang menjadi Perdana Menteri Malaysia, itu membabat habis. Bagaimana dengan Indonesia? Apa nggak mau meniru Malaysia? Nggak usah malu lah, tiru sajalah Malaysia. Termasuk pajaknya. Pajak di Malaysia itu 10%. Lebih maju. Sekarang udah kita di bawah Malaysia, tingkat perekonomiannya, dinaikin pula pajaknya. Makin balangsak kalau orang Sunda bilang. Kita lihat mulai ya dari Antara News. Said Didu tolak jalur musyawarah dengan Abdesi. Ini kabar hari ini nih ya. Sekretaris
mantan sekretaris BUMN ya, atau di periode 2005-2010, Muhammad Said Didu enggan menyelesaikan kasus yang menjeratnya melalui mekanisme kekeluargaan atau musyawarah bersama pihak Abdesi. Kita tahu ya, Abdesi itu yang diseret-seret dukung-dukung paslon ini itu waktu Pilpres kemarin kan. Dan Alvin Lim menyebut ini mantan menteri Said Didu. Kalau mau lihat video lengkapnya tentang Alvin Lim yang menyerang Said Didu, coba lihat video saya yang berjudul Kekuatan Netizen Bekerja ya. Tadi pagi kita bahas. Karena tidak merasa bermusuhan dengan Abdesi, saya hanya memperjuangkan rakyat. Jadi apa yang harus saya mediasi? Kata Said Didu hari ini. Dalam perkara yang saat ini dijalaninya, tidak mengejar persoalan mediasi maupun musyawarah, tetapi hanya untuk membuktikan pernyataannya bukan sebagai penyebaran berita hoax atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian seperti apa yang sudah dituduhkan mereka. Alvin Lim menuduhnya juga begitu persis. Ini hoax katanya, menimbulkan kebencian. Siapa yang benci? Pihak PIK 2 jelas benci, tapi rakyat kan tidak. Mau pro rakyat, mau pro oligarki, kan itu pertanyaannya. Selain itu, lanjut dia, dalam kasus ini akan dijadikan sebagai ajang pembuktian atas kritikan dan realitas sosial masyarakat terhadap negara. Kita perlu pembuktian ini. Jadi lanjut saja Abdesi, nggak usah main musyawarah-musyawarah. Jadi apa yang harus dimediasi? Saya tidak pernah memusuhi dia. Yang saya perjuangkan saat ini adalah rakyat. Biar mengajak mereka semuanya ikut membantu rakyat terangnya. Dikatakan pula bahwa substansi yang disampaikan terhadap publik bukan pada personal atau menyudutkan yang tidak berdasarkan fakta. Namun kritik terhadap ketidakadilan pada kebijakan pembangunan di kawasan Pantai Indah Kapuk Kosambi, PIK 2 Kabupaten Tangerang. Ini berhasil, lanjut tuh PIK 3, masuk Jawa Barat, PIK 4, PIK 5, nyampe nanti sampai Surabaya. Gila nggak itu? Pesisir pantai dikuasai oleh mereka. Pribumi tak boleh masuk. Kan begitu rumor-rumornya yang kita dengar. Kalau mediasi saya tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Semua yang saya sampaikan di publik sudah ketahuan. Ya kalau sebagai pejabat lakukan saja perbaikan. Sementara itu kuasa hukum Said Didu Gufroni menambahkan bahwa terkait perkara kliennya ini merupakan masalah bersama. Kebebasan berpendapat adalah hak semua warga negara seperti yang diatur dalam konstitusi. Siapapun yang membuat laporan ini merupakan adanya persoalan. Yang melaporkan Said Didu ini sangat tidak relevan dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat Pantura. Rakyat tuh gelisah tapi nggak punya keberanian. Jadi ketika ada corong yang bernama Said Didu, mereka bergembira. Sikap yang diambil Abdesi Kabupaten Tangerang menurut dia merupakan tindakan yang mencirikan anti kritik. Apalagi dari sebuah video yang dijadikan alat bukti ke polisi itu sama sekali tidak menyebut nama atau individu dari pelapor. Saat ini pihaknya telah memiliki beberapa bukti bahwa Abdesi, ini menarik nih, Abdesi sebagai perkumpulan pejabat pelayan publik, itu para kepala desa ya, memiliki fasilitas atau kantor yang dijadikan tempat untuk pembebasan lahan dari proyek PIK 2 tersebut. Gimana? Ini fakta kata. Jadi jika aparat desa tidak terlibat itu tidak benar karena Abdesi jelas telah masuk dari bagian pembebasan lahan untuk proyek PIK 2. Ini aroma-aroma bagi-bagi komisinya jelas ini. Terlalu kental ini. Nah, sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Desa Surtawijaya, bukan Maskota ya, Maskota itu level di bawahnya kalau nggak salah ya, mengungkapkan bahwa pihaknya siap menyelesaikan perkara dugaan tindakan penyebaran berita bohong terhadap Said Didu melalui musyawarah. Kalau setelah pelaporan ini dan pemeriksaan ini ada mediasi dengan Pak Said Didu, ya saya terima dengan tangan terbuka. Saya tidak menutup komunikasi. Tapi sebelumnya, apa yang terjadi? Anda main lapor-lapor tanpa tabayun terlebih dahulu, kan? Ia berharap kondisi kegaduhan di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang dapat diselesaikan secara musyawarah. Bahkan pihaknya menjanjikan akan mencabut laporan
polisi terhadap Said Didu jika komunikasi atau mediasi dapat dijalankan. Apa artinya? Mereka terdesak. Mereka takut aib-aibnya dibongkar oleh netizen, oleh badan intelijen netizen, BIN. Kami tidak a priori terhadap kritik sebagai kontrol dari tokoh nasional. Saya tidak mau terpecah belah antara orang yang di utara dan orang yang tidak tahu. Said Didu itu, dia turun langsung ke lapangan. Dia monitoring langsung. Dia cek langsung. Dan faktanya itu yang disampaikan ke publik. Kemudian dikatakan ini sebagai berita bohong. Kan ajaib bin aneh kalau begitu. Dan seperti yang tadi saya bilang, hari ini netizen luar biasa menguliti habis Kades Mas Kota itu.